Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala aidan, asyamu junna al-hadis la nabiyya ba'da. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri Ponpes Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa saat ini kita menuju hari yang kedua. Sekarang sudah masuk hari Senin, tanggal 4 April tahun 2022, yakni bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat qiyamul lail yang kita kerjakan, sholat sunnah taubat dan sholat sunnah sholat sunnah tahajud, ya, kita ada agenda rutin, yakni kajian Kitabul Adab, ya, yang mana Kitabul Adab ini hasil daripada pelajaran guru kita, yakni Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi, dan kitab-kitab para ulama lainnya. Dan bahkan dalam Kitabul Adab ini terdapat juga atau tercakup di dalamnya, ya, beberapa kitab, salah satunya Fil Adabi wal Adwiyati Fil Ahwalil Mukhtalifah, ya, tentang doa-doa yang diriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW dan doa para salafus shalihin. Kemudian kitab ini dikarang oleh seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaati yang kita kenal dengan Syekhul Al-Mukarram As-Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa kita tabarukan dulu kepada beliau. Ya, ini sebagai bentuk cinta, penghormatan, ya, atas ilmu yang telah beliau berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah biiznillah pada kesempatan ini kita bisa mempelajari Kitabul Adab, ya, bagaimana cara beradab, beretika dan berakhlak yang baik, ya, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluknya, insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabil Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa qurratu a'yunina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruhi arba'ati sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar Faruq wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali karamahullah radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ila hadrati ala jamil musallin wa suhadai wa sunnahul ulama'i al-amilin wal mutaqaddimin wal malaikatul muqarrabin, khususan malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam, malaikat Israfil alaihi salam, wa khususan ila hadrati khususan wadani sultan awliya Allah tuanku Sayyidina Simfarul Jalani wa Sayyidina Syekh Hasan As-Sajili wa Junal Baghdadi wa Syamad Rifai wa
Syekh Al-Badawi wa Sultan Aulia Allah Sunan Gunung Jati Bandung, Syekh Sadulatullah Cirebon, wa Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wa Al-Mursyidina Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan, wa Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi Al-Husaini, wa khususan Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas ini pada halaman ke-27, yakni adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Adapun yang sudah Abiyah sampaikan yakni adab-adab ketika akan tidur, yaitu berwudu dulu sebelum tidur. Maka di sini sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa jika kita mensucikan badan kita sebelum tidur, Allah akan mensucikan diri kita. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, melainkan malaikat akan menemani kita di atas kepala kita. Dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik tidur, yang miring kanan, miring kiri, tengkurap dan lain sebagainya, dan malaikat akan berkata, ya Allah, ya Allahumma ghfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Ya, oleh karena itu, jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, maka nyawanya diangkat sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudahkah kita melaksanakan perintah baginda Rasul? Siapa di sini yang sebelum tidur berwudu dulu? Ada? Ya, tidak ada. Ada ya, harus ada. Ya, tidur juga akan jadi ibadah jika tidur dalam keadaan berwudu atau tidur dalam keadaan melaksanakan perintah baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ingin disucikan badan kita, diri kita, dihapuskan dosa-dosa kita, kemudian kita dimintakan ampunan oleh malaikat-malaikat Allah, maka sebelum tidur harus berwudu dulu. Ingat, berwudu. Ya, para santri, wabil khusus santri Ponpes Riyadhah itu harus rajin berwudu. Ya, jangan sampai ketika kita tidur dalam keadaan kotor. Ya, maka malaikat tidak akan memintakan ampunan untuk diri kita, ya. Nanti sambil lihat jam, kita sampai jam 3:10 ya. Berapa sekarang? Berapa? Nah, sebelum tidur ternyata tidak hanya berwudu saja. Ya, tetapi yang kedua di sini disampaikan pada halaman 28 oleh guru kita yang mulia, yakni Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi Al-Husaini rahimahullah taala, bahwa sunnah yang dikerjakan sebelum tidur selain daripada berwudu yaitu menghadap ke arah kiblat. Tidur menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan, karena arah kiblat merupakan paling mulianya arah. Arah itu banyak, apalagi kalau kita belajar di kepramukaan. Ya, ada yang namanya timur, selatan, barat, utara. Bahkan ada timur laut. Ya, timur, tenggara, selatan, barat, laut, barat, barat daya, utara, timur, laut. Ya, tapi yang mana yang paling afdal, yang mana yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka sebaik-baiknya arah kiblat, sebaik-baiknya arah yaitu arah kiblat, menghadap Baitullah. Ya, di mana? Bagaimana cara kita tidur menghadap kiblat? Kita harus tahu dulu
di mana arah kiblatnya, di mana arah sholat kita. Oh, di sana arah sholat kita, maka kita tidur miring menghadap ke sana. Apakah terlentang begini? Bukan, ya. Tapi kita tidur seperti tidurnya jenazah. Ya, jadi kepala kita di sini, anak-anak kan kiblat kan di sana ya. Jadi kepala di sini, kaki di sini, kita menghadap ke sana, miring. Ini aja nyinggir. Ya, itu adalah tidur yang paling mulia. Kalaupun di kamar posisinya tidak seperti itu, rubah. Kalau yang santri, yang akhwat, ya berarti tidurnya kepalanya itu di dekat lemari. Ya, kakinya ada di atas sana. Ya, di tonggo, sebelah tonggo. Jadi usahakan berjejer. Ya, tidur, orang lain pun tidur. Ya, kucing pun tidur. Ya, semut pun tidur, orang gila pun tidur, orang soleh tidurnya menghadap kiblat. Gampang. Betul tidak? Ya, manusia dalam dunia ini bisa tidur semua. Ya, orang Islam tidur, orang kafir tidur, pembunuh tidur, ulama tidur, tapi orang soleh, orang bertakwa tidurnya menghadap kiblat. Itulah tidur yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, tsumma istaji' ala shikkikal aymani." Ya, muttafaq alaih. Yaitu apa maknanya? Jika kamu akan berbaring di tempat tidurmu, jika kamu akan tidur, akan bobo cantik, ya, maka berwudulah sebagaimana kamu akan berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Ya, tadi ini adalah gabungan dari yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 berwudu, nomor 2 menghadap kiblat, maka nomor 3 adalah tidur berbaring ke arah sebelah kanan, miring. Ya, nanti harus ada tutorial kita ya. Nah, sekarang kita teori dulu, nanti kita praktek. Begitu ya. Jadi inilah tidur yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan pahala. Ya, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keempat, ya, tidur tidak hanya tidur. Kita manusia tidur ingin berkualitas. Tidur ingin dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba, ya, jika ingin tidur, bertaubatlah dari seluruh maksiat. Ya, bertaubatlah dari seluruh. Jadi sebelum tidur, ya, sebelum kita merem mata kita ini, ya, alangkah baiknya kita ingat dosa-dosa kita selama sehari tersebut. Dari tidur kemarin, dari bangun sampai menuju tidur kita ingat dosa-dosa kita. Ya, kita tadi ngomongin orang, misalkan ya, oh tadi kita bohong sama orang tua, oh tadi kita meninggalkan sholat sunnah duha misalkan, oh tadi kita tidak menghormati guru, oh tadi saya jahil sama teman. Ya, maka kita harus mengingat dosa-dosa kita. Ya, mengingat seluruh maksiat yang kita kerjakan, karena dikhawatirkan ajalnya atau kematiannya akan datang ketika kita tidur. Jadi orang yang tidur tapi sudah bertaubat kepada Allah, maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, keadaan baik. Ya, maka seorang hamba yang soleh dan solehah mestinya tidur dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jam berapa sekarang? Oke, sedikit saja mungkin yang Abi sampaikan. Ya, kita sampai nomor 4, kita lanjutkan nomor 5, 6 dan lain sebagainya sampai nomor 36. Sedikit lagi. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ingat, berwudu, menghadap kiblat, berbaring ke arah kanan, dan bertaubat. Ingat, 4 poin ini adalah ciri-ciri tidur yang berkualitas, yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan, yang akan mengundang cinta Allah dan baginda Rasulullah SAW.
bahkan akan mengundang malaikat-malaikat untuk mendoakan diri kita supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, dikarenakan sudah jam 3 lewat, kita persiapan untuk sahur, ya. Maka kita tutup ya kajian atau majelis ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wa la tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.